Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kita akan memulai materi terkait unit kompetensi keenam, yaitu penerapan pemeriksaan fisik pada hewan yang akan disembelih oleh juru sembelih halal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya Dwida, izinkan saya untuk share screen ya. Bapak dan Ibu sekalian, semoga pagi ini kita tetap bersemangat terkait dengan UK 6 sesuai dengan SKKNI Juleha di sini kita akan berusaha untuk menelaah kembali terkait dengan materi melakukan pemeriksaan fisik hewan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan terlebih dahulu nama saya adalah Dwida Agustina Suherman. Saya merupakan Widya Iswara, ahli pertama di BBPKH Cinagara. Saya masuk BBPKH Cinagara di tahun 2018. Saya sebagai fasilitator OHA Smart, kemudian menjadi fasilitator juru sembelih halal atau Juleha, kemudian menjadi fasilitator Care Master, yaitu yang bergerak dengan kesehatan dagingnya, dan menjadi asesor kompetensi di bidang paramedik veteriner serta di asesor kompetensi untuk juru sembelih halal nasional. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tanpa panjang lebar, kita awali hari ini dengan semangat pagi. Semangat pagi, 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 pagi. pagi, Pagi-pagi luar luar biasa. biasa. Oh, Baik, Juleha, Bismillah. bismillahi, Bismillahi, Allahu Akbar, Allahu sret. Akbar. Sret. Sret. Keren. Ya. Kemudian, apa kabar semua? Baik dan Baik Baik? dan bersemangat. bersemangat. Oke, kita aplaus untuk kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin untuk kegiatan atau materi pelatihan hari ini dideskripsikan membekali Bapak dan Ibu untuk menerapkan pengetahuan, sikap kerja, dan keterampilan juru sembelih halal melalui materi pokok kelayakan hewan yang akan disembelih. Kemudian yang kedua itu persyaratan tanda-tanda kehidupan yang sering disebut sebagai hayatul mustakhiroh pada hewan sembelihan. Dan hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini yaitu peserta dapat mengidentifikasi tanda-tanda kehidupan pada hewan sembelih yang layak. Metode yang dipergunakan pada mata pelatihan ini meliputi ceramah interaktif. Nanti kita akan berinteraksi ya, Bapak dan Ibu. Kemudian nanti akan ada diskusi disertai dengan simulasi apabila waktunya memungkinkan. Kemudian ada analisis kasus juga. Untuk hasil belajar atau output dari pelatihan ini yaitu Bapak dan Ibu mampu melakukan pemeriksaan fisik hewan dengan baik dan benar. Ini untuk indikator hasil belajarnya yaitu dapat yang pertama menentukan kelayakan hewan yang akan disembelih. Layak apa enggak nih hewan disembelih ya? Hewan yang cacat apakah layak untuk disembelih ataukah hewan yang sakit kulit apakah itu bisa disembelih? Yang kedua, mengenali persyaratan tanda-tanda kehidupan pada hewan sembelihan. Hewan yang apakah hewan tersebut eh, sudah menjadi bangkai sebelum disembelih ataukah hewan tersebut benar-benar masih hidup. Nah, itu yang akan disampaikan hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, untuk brainstorming hari ini kita menggunakan Mentimeter. Nah, Mentimeternya sudah Sudah. tampak. Oke, baik. Silahkan untuk diisi. Oh, ini ada yang semangat banget ya. Berarti pagi Bapak dan Ibu hari ini semangat ya. Semangat sekali ya. Untuk moodnya pada bagus semua ya. Semangat semua ya. Oke, baik. Saya izin share kembali ya. Alhamdulillah ya pada semangat. Saya izin untuk menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran di mata pelatihan hari ini. Nah, karena kita ini merupakan pembelajaran orang dewasa, Bapak dan Ibu keberatan nggak kalau misalnya susunan acaranya atau kegiatan hari ini tuh berjalan seperti ini? Saya menunggu respon dari Bapak dan Ibu. Bagaimana? Tidak Tidak? aman. Aman ya? Aman aja. Aman ya? Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, masih pada semangat ya? Kita lanjutkan untuk materi UK 6, yaitu melakukan pemeriksaan fisik hewan.
batasan pemeriksaan fisik oleh juru sembelih halal. Dilakukan sesaat, yang harus digarisbawahi yaitu sesaat sebelum dilakukan penyembelihan. Biasanya yang dilihat itu temperamen atau perilaku dari hewan yang akan disembelih oleh seorang juleha tersebut. Kemudian pengecekan kembali apabila ada yang terlewat nih, kira-kira ada penyakit yang terlewat saat pemeriksaan antemortem. Kemudian pemeriksaan fisiknya itu apakah menerapkan keserawan atau kesejahteraan hewan atau tidak. Kemudian menjamin kehalalan dan kelancaran penyembelihan. Lanjut ya. Di sini untuk persyaratan hewan yang akan disembelih sesuai dengan ketentuannya, yaitu yang pertama hewan yang halal untuk dikonsumsi tentunya. Kemudian yang kedua adanya tanda hayatul mustakhiroh, adanya nafas, kemudian adanya pergerakan, kemudian ada refleks mata, kemudian pada saat disentuh dia bergerak, jantung berdenyut. Itu bukan hewan yang dilarang disembelih menurut undang-undang. Hewan yang dilindungi itu tidak boleh disembelih. Ruminansia betina produktif juga tidak boleh disembelih. Kemudian hewan yang layak itu hewan yang bebas dari penyakit. Nah, cara mengidentifikasi hewan yang layak sembelih itu seperti apa? Yang pertama, tadi disampaikan hewan tersebut merupakan hewan yang halal dikonsumsi. Dilihat jenis kelaminnya, kemudian umur hewannya, apakah sudah sesuai. Kemudian cacat apa tidak hewan tersebut, kemudian hewan tersebut tidak sedang bunting atau menyusui. Nah, selanjutnya, untuk temperamen perilaku hewan yang akan disembelih ini akan menentukan prioritas penyembelihan. Apakah penyembelihan tersebut ditundakah, didahulukankah, ataukah darurat dipotong, ataukah ditolak untuk disembelih. Penerapan prinsip kesejahteraan hewan yang tadi disampaikan di awal, di mana bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit dan penyakit, bebas dari ketidaknyamanan hewan tersebut, kemudian bebas dari rasa takut dan tertekan, serta bebas mengekspresikan perilaku alami. Ini tanda stres pada hewan tuh apa aja sih? Yang pertama, dia bersuara, berisik, muah, muah kayak gitu. Kemudian gelisah, kemudian akan peningkatan ekspresi tubuh, kemudian dia berbaring dan juga tidak memberikan respon apabila kita sentuh. Stres dan kualitas daging sangat berhubungan sebenarnya. Bapak dan Ibu, penyebab stres ini apa sih? Gitu. Yang pertama, kebisingan, kemudian kekurangan pakan, adanya panas yang ekstrim, kemudian dingin yang ekstrim, lingkungan baru, di mana-mana hewan itu baru datang dari Jawa timur ke Jawa Barat, kemudian dia tiba-tiba dicampur dengan hewan yang tidak dia kenali, kemudian dia dilakukan isolasi, dia akan stres. Stres mengakibatkan dia akan susah dikendalikan dan dia akan menderita. Nah, itu. Pengaruh stres ini terhadap kualitas daging, saya sampaikan untuk yang daging normal itu, kalau kita lihat di pasar nih, belanja, dia berwarna merah cerah, kenyal, dan lembab. Itu yang normal, normal, yang normal. Tapi kalau misalnya penampakan dari dagingnya itu gelap, kemudian keras, kering, atau DFD kita sebutnya, itu berarti si sapi itu dulu sebelum disembelih dia mengalami stres kronis. Stres kronis itu di mana dia stres sebelum sapi itu dibawa untuk disembelih. Jadi pada saat dia di handling itu dia udah stres duluan. Kemudian kalau misalnya di pasar menemukan daging yang PSE, yaitu pucat, lembek, dan basah, itu biasanya sapi tersebut mengalami stres akut. Stres akut itu apa sih? Stres akut itu stres saat sapi itu sudah ada di depan juru sembelih. Dia stres. Sekarang urutan hewan sembelih berdasarkan prioritas yang tadi disampaikan, ada didahulukan, ditunda, ditolak, dan dipotong darurat. Untuk yang didahulukan, hewan tersebut memiliki luka terbuka. Misal, hewan datang dari Jawa diangkut di truk. Kemudian dia pada saat dipindahkan dia loncat. Nah, pada saat loncat dia terjatuh dan mengalami luka terbuka, ambruk di situ, maka itu didahulukan untuk disembelih. Seperti itu. Kemudian hewan yang ditunda penyembelihannya adalah hewan yang memiliki temperamen tinggi. Dia stres nih. Stres, tunggu dulu. Ditunda dulu, istirahatkan dulu. Kemudian hewan yang menunjukkan gejala sakit, dicuriga nih hewannya kayaknya lemes, kuyu gitu, kayak demam gitu, maka ditunda dulu, diistirahatkan dulu. Siapa tahu itu bisa jadi karena cuaca yang ekstrim itu bisa mengakibatkan panas padanya ya. Jadi ditunda dulu untuk dicek.
kembali. Kemudian ditolak untuk disembelih itu adalah betina produktif, hewan langka yang dilindungi, kemudian hewan dengan tanda penyakit tertentu, misalnya antraks itu ditolak ya. Kemudian yang dipotong darurat ini adalah hewan yang ambruk atau luka yang tidak memungkinkan dibawa atau dipindah. Kemudian bagaimana sih cara mengenali persyaratan hewan hidup dan hewan yang mati secara fisiologis? Pertama, hewan tersebut bergerak. Kemudian ada refleks korneanya. Kemudian dia bernafas. Nah, kalau hewan yang di stunting itu apa? Yang mencirikan dia itu hidup saat disembelih itu dilihat dari aliran darahnya, kemudian dilihat dari luka dari tengkoraknya. Kalau hasil stuntingnya itu melukai dari tengkorak, eh, maka itu tidak halal, ya. Bagaimana apabila ada betina yang disembelih? Tadi kan disampaikan ya, ada di mana kalau betina produktif itu tidak boleh disembelih karena melanggar undang-undang. Itu dibolehkan Bapak dan Ibu kalau betina tersebut berumur di atas 8 tahun atau sudah 5 kali beranak, berarti sudah cukup lah ya. Kemudian dia itu menderita penyakit menular yang menurut dokter hewan pemerintah itu harus dibunuh atau dipotong bersyarat seperti brusellosis misalkan. Maka dia bisa untuk dilakukan pemotongan di RPH. Walaupun dia masih produktif, tapi dia ada penyakit, maka dia bisa dipotong. Kemudian dia mandul atau mengalami kecelakaan berat ataupun memiliki penyakit tadi ya. Dan juga dia membahayakan keselamatan manusia. Nah, baik, Bapak Kafah. Oh, mungkin yang lain bisa membantu cara menentukan hewan tersebut layak disembelih itu apa sih? Izin, Ya, mungkin ada tidak cacat fisik, iya tidak cacat fisik sama. hewannya halal untuk dikonsumsi, dan bukan Iya. betina yang sedang produktif. Oke, terima kasih Mbak Azra. Untuk yang kedua, mungkin Bapak Aji mungkin bisa membantu persyaratan hewan hidup nih secara fisiologis. Hewan yang dikatakan hidup tuh yang kayak gimana sih Pak Aji? Pak Fazri? Bernapas. Baik, Bapak dan Ibu. Sebenarnya dua pertanyaan itu sudah meliputi dari dua materi pelatihan kita hari ini. Nah, di akhir ini, karena waktu juga yang agak sempit hari ini, penugasan nanti buat video pemeriksaan fisik yang dilakukan di lapangan. Kemudian ini ada link Google Form evaluasi ya. Link Google Form evaluasi, mohon untuk diklik, kemudian untuk diisi. Nah, berikut hasil evaluasi dari Google Form tersebut. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu yang ikut berespon. Untuk hari ini, Bapak dan Ibu sudah selesai untuk materi pelatihan dari penerapan pemeriksaan fisik pada hewan yang akan disembelih. Izinkan saya menyampaikan pantun ya, Bapak dan Ibu. Jangan lupa bilang cakep ya. Pergi ke pasar beli biji selasih. Cakep. Cakep, Cakep. Tidak lupa membeli ikan sepat. Cakep. cakep, Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Semoga, Cakep. semoga materi saya memberikan manfaat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Siap, siap. Oke.